diskusi kami tentang pengendalian hama dan penyakit pada mata kuliah pengelola perkebunan. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Reza Mulia, NPM 95, dan teman saya Muhammad Fikriansyah, NPM 86. Saya Abdi Ceri Sirait, NPM 51. Saya Muhammad Fikri Abrizal, NPM 91. Saya Jatuh Suginto. yang pertama ialah pengertian OPT. OPT adalah organisme pengganggu tanaman, yaitu segala sesuatu hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme yang merusak, mengganggu pertumbuhan atau menyebabkan kematian pada tanaman, sehingga menurunkan hasil dan kualitas seperti hama, ulat, tikus, penyakit, jamur, bakteri, dan gulma. Nah, selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama kita harus mengidentifikasi OPT, yang kedua kita harus memonitoring populasi hama, yang ketiga kita harus menentukan tingkat serangan, yang keempat kita harus pelaksanaan tindakan pengendalian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu ini menggabungkan beberapa metode seperti metode biologis, mekanis, teknis, dan kimia. Nah, saya menjelaskan masing-masing metode. Yang pertama itu metode biologis. Nah, metode biologis ini menggunakan musuh alami dari serangga tersebut. Misalnya kayak tikus sawah, itu musuh alaminya burung hantu, ular sawah, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu menggunakan mekanis. Mekanis ini bisa langsung tangkap rame-rame gitu kan. Bisa juga menggunakan perangkap-perangkap dari hama tersebut. Nah, kita ada kimia. Kimia itu menggunakan pestisida dari hama tersebut. Nah, selanjutnya kami sedang mengutamakan musuh alami dan pencegahan. Nah, jadi di sini berfokus pada musuh alaminya itu dibiarkan supaya membunuh semua hama dan serangga pengganggu. Yang terakhir itu bisa digunakan sebagai opsi terakhir. Jika tidak ada pilihan atau pilihan tersebut tidak mempan juga atau masih banyak juga populasi yang kita bisa menggunakan pestisida. Yang lanjut. Nah, di sini ada alasan pengendalian dilakukan. Yang pertama, mencegah penurunan produksi. Jikalau hama sering dibiarkan atau dibiarkan terus-menerus, produksi akan menurun. Nah, yang kedua adalah menghindari kerugian ekonomi. Nah, misalnya kita produksinya menurun, tentu kita akan kurang nilai pendapatan kita. Nah, ketiga itu adalah mencegah penyebaran OPT. OPT itu dapat cepat menyebar dengan luas ya di tanaman-tanaman lain, makanya harus kita cepat kendalikan. Nah, yang terakhir itu menjaga kesehatan ekonomis, ekosistem. Nah, kalau kita kendalikan gitu OPT tersebut, maka lingkungan kita juga akan terjaga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dokter. Nah, kita juga perlu tahu nih kapan pengendalian harus dilakukan untuk mencegah dari hal-hal yang merugikan ekonomi kita signifikan mungkin. Nah, yang pertama itu ada gejala awal yang muncul. Kita harus melihat nih, memonitoring di mana pada lahan kita itu, sawit kita itu memonitoring saat gejalanya mulai muncul seperti bercak kuning seperti karatan, keriting, dan juga kerdil. Ketika terjadi hal tersebut, kita harus sudah bisa nih memastikan kapan kita melakukan pengendalian. Nah, selanjutnya ada populasi melewati ambang kritis. Nah, yang dimaksud ini ialah populasi hama dan penyakit yang dimaksud ini sudah meningkat lebih tinggi gitu. Jadi dia dapat merusak lebih tingginya lagi, makanya harus dilakukan lebih cepat lagi gitu. Nah, selanjutnya ada lingkungan memerlukan perkembangan OPT. Nah, organisme pengganggu tanaman seperti hama dan penyakit tadi ini, dia kalau misalnya lingkungan yang mendukung seperti suhu gitu kan, iklim, ketersediaan makanan juga kan, jadinya mereka itu langsung berpindah-pindah sehingga mereka itu gampang berkembang biak dan meningkat gitu populasinya. Yang terakhir dari monitoring menunjukkan peningkatan populasi. Nah, seperti saya bilang tadi, dia perlu dimonitoring. Nah, sehingga ketika kita terus-terusan memonitoring hari ke hari kan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya hama dan penyakit itu dianya meningkat atau tidak. Nah, ketika terjadi ada peningkatan, maka itu harus dilakukan pengendalian hama dan penyakit tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada contoh hama pertama. Yang pertama ada ulat makan daun. Nah, biasanya contoh ulatnya ada ulat kantong dan ulat api. Biasanya ulat ini dapat daun jadi berlubang dan
juga dapat menyebabkan potensi serangan dan juga menurunkan tingkat produksi. Kemudian ada tumbang tanduk di mana hal ini menyerang titik pada tanaman muda menyebabkan tanaman itu menjadi daun tumbuh tidak normal dan juga bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada rayap di mana rayap ini menyerang bagian akar sampai bakal batang. Serangan rayap dapat melemahkan tanaman sehingga mudah tumbang. Kemudian ada tikus merusak buah dan bagian tanaman lainnya. Selain itu dapat menurunkan hasil panen, luka kemudian tikus dapat muncul serangan penyakit. Kemudian terakhir ada lanca dan babi buta. Ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman muda dan makan buah sawit sehingga menimbulkan kerugian langsung bagi petani. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya contoh penyakit utama. Yang pertama itu ada bercak daun. Bercak daun merupakan penyakit yang ditandai dengan warna kekuningan, coklat atau dia agak menghitam pada daun. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh jamur. Yang kedua itu ada anthranoxa. Anthranoxa adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menyerang pada daun, batang, dan buah. Yang ketiga itu Chromdisiase menyerang bagian pangkal batang atau titik tumbuh pada tanaman. Yang keempat itu busuk pupus. Busuk pupus itu menyerang pada bagian pucuk atau tunas muda tanaman. Yang kelima itu Ganoderma. Ganoderma ini merupakan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Yang keenam itu ada busuk tandan. Busuk tandan menyerang bagian tandan buah dan menyebabkan buah membusuk sebelum panen. Jadi seperti gagal panen gitu. Kesimpulannya itu pengendalian OPT penting untuk menjaga produktivitas. Yang kedua itu PHT adalah pendekatan paling efektif. Yang ketiga monitoring rutin dan sanitasi kebun sangat diperlukan. Nah, sekian dari penjabaran kelompok kami tentang materi pengendalian hama dan penyakit. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila bisa dilihat, fasabiul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.